Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Kembali tim Gmat punya cerita dengan judul Santet Pengantin. Gerimis di malam itu membuat hati Lara gelisah. Pikiran selalu terbayang akan kekasihnya yang bernama Yuda. Yuda yang sebentar lagi akan menikahinya di hari yang sudah ditentukan. Lamunan Lara tak terhenti hingga menjelang pagi. Adzan subuh berkumandang dan tanpa sadar Lara tertidur hingga ia terbangun di saat mentari sudah memancarkan sinar hangatnya. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Dibukalah pintu tersebut dan ternyata nampak Mas Mukimin yang tak lain adalah saingan Yuda dalam meraih hati Lara. Mas Mukimin pernah menyatakan cinta, namun Lara lebih memilih Yuda sebagai kekasihnya. Selamat pagi Lara, ucap Mas Kimin memberikan salam. Pagi Mas, ada apa datang ke sini? Jawab Lara dengan sedikit keheranan. aku hanya mau kamu membatalkan pernikahanmu karena aku lebih tulus daripada Yuda, ungkap Mas Kimin sambil memberikan hadiah cincin. Tidak Mas, kamu bukan pilihanku. Maafkan aku tidak bisa denganmu. Pergilah, sebentar lagi aku akan menikah dan jangan ganggu kami berdua, jawab Lara menegaskan. Sampai kapanpun aku tak akan rela kalian bersatu dan bahagia, ucap Kimin sambil membanting cincin yang dipegangnya. Kimin pun pergi dengan hati penuh rasa dengki. Niat Kimin memiliki Lara berujung kepada niat santet kepada Yuda. Datanglah Kimin kepada dukun yang dengan perihal untuk meninggalkan pernikahan Yuda dan Lara. Padahal hubungan Kimin dan Yuda adalah kawan dekat. bantu saya Mbah, tolong gagalkan pernikahan mereka, ucap Kimin sambil memperlihatkan 2 lembar foto. Loh, bukankah ini sahabatmu Min? Tanya Mbah Ragil yang merupakan dukun sakti di daerahnya. Masalah hati rap peduli konco Mbah, tegas Kimin dengan penuh kedengkian. Baiklah, mau dibuat gagal nikah atau dibuat mati Min? Keduanya Mbah, tegas Mas Mukimin. 2 lembar foto menjadi media, namun hanya foto Yuda yang dibuat tak sarana santet. Mulut Komat Kamit dan aroma kemenyan pun menyengat di ruangan tersebut. Sebuah jarum dan pecahan beling menjadi sarana santet, serta tak kalah keji puluhan silet pun ikut disertakan dalam proses menyantetnya. Sekarang pulanglah. Yuda akan menderita selama seminggu setelah ini sebelum ia mati, ungkap Mbah Ragil. Terima kasih Mbah, ucap Kimin yang kemudian pergi pulang.
Di lain sisi keadaan Yuda pun menjadi kehebohan bagi keluarganya. Yuda meraung-raung dengan kesakitan. Perut buncit seperti busung lapar, kulit berkeliput tinggal tulang, mata melotot dan bagian dada berlubang mengeluarkan belatung yang sangatlah anyir baunya. Hanya suara kesakitanlah yang didengar dari mulut si Yuda. Kejadian itu adalah seminggu sebelum hari H pernikahan. Keadaan Yuda yang seperti itu membuat Lara semakin pilu tatkala ia menjenguknya. Tak kuasa linangan air mata menetes deras dari mata Lara. Kamu kenapa sayangku? Siapa yang membuatmu begini? Isak tangis Lara. Kemudian keluarga mencoba menenangkan dan seseorang yang dinanti pun datang. Seorang yang bisa dibilang orang pintar pun segera menjelaskan kalau Yuda terkena santet. Sembuhkan dia, Pak. Ucap Lara dengan lirih. Akan saya coba, Mbak. Semoga tidak telat ya, Mbak, karena belatung sudah menggerogoti badan Mas Yuda. Jawab orang pintar itu. Dengan siraman air doa pun dilakukan, namun Yuda tetap mengadu dan meraung. Seketika mata Yuda melotot tak karuan. Benda-benda tajam berupa beling, silet, dan lainnya keluar melalui perut Yuda. Belatung keluar dari lubang mulut dan mata. Bola mata pun lepas dari posisinya, diserati grogotan belatung. Tidak! Teriak Lara yang kemudian pingsan karena melihat Yuda meregang nyawa. Gemuruh tangis pun menggema di ruangan itu. Isak tangis orang tua Yuda dan keluarga tak bisa dibendung. Bagaimana tidak, 2 hari lagi pernikahan Yuda dan Lara harus gagal dengan calon pengantin pria harus mati mengenaskan. Singkat kisah, prosesi pemakaman Yuda selesai dan Lara pun terhanyut dalam kesedihan yang berlarut. Kejanggalan terjadi dialami oleh Mas Parno yang ketika itu memandikan jenazah Mas Yuda. Mas Parno mengalami mimpi dengan penampakan dan bisikan. Mas, tolong aku Mas, tolong aku Mas, carikan bola mataku Mas. Ucap suara bisikan dalam mimpinya. Astagfirullah. Ucap Mas Parno terbangun. Kemudian ia melihat sekelebat bayangan dari balik tirai kamarnya. Mas Parno penasaran dan melihatnya. Dibukalah tirai, korden di heningnya malam, dan dilihatlah sesuatu yang membuatnya tercengang. Sebuah penampakan dengan langkah gontai berjalan menunduk mendekatinya. Sosok tersebut semakin dekat dan dekat lagi yang kemudian berujar. Mataku mana Mas? Ucap lirih sosok itu yang kemudian menghilang. Parno terkejut setengah mati karena dia mengenal sosok itu adalah Yuda. Ternyata dia tersadar kalau jenazah Yuda memang kehilangan satu bola matanya yang entah jatuh kemana. Lara sayangku. Bisikan itu hadir di mana seharusnya Lara dan Yuda melakukan pernikahan. Lara kembali meneteskan air matanya karena ia tahu bahwa suara itu adalah kekasihnya. Pernikahan yang ditunda dan mungkin akan berjumpa di surga. Mungkin kalimat itulah yang pas untuk keadaan si Lara. Kembali ke Mas Mukimin, dia merasa bangga karena telah menghabisi Yuda dengan caranya. Namun ia lupa dosa berat dan siksa berat menantinya di neraka. Akhir kisah arwah Yuda tidak menampakkan diri kepada Mas Parno setelah dilakukan selamatan 7 hari setelah kematiannya. Dan Mukimin pergi dari kampungnya dengan alasan merantau ke luar negeri. Untuk Lara sekarang ini masih sendiri dengan hati yang masih tercabik-cabik.
Namun Tuhan mengirimkan Pangeran Tampan setelah setahun dalam kesendiriannya. Terimalah cintaku, Dek, ucap Mas Jeffrey yang merupakan sahabat Lara. Maaf Mas, hati ini masih berantakan karena telah ditinggal pergi dan tidak dirapikan. Aku butuh waktu, jawab Lara yang kemungkinan masih merasa berat ditinggal si Yuda. Aku pernah mencintai terlalu dalam dan akhirnya aku tenggelam, ucap Lara kembali sambil meneteskan air mata. Kemudian Jeffrey pun memaklumi dan kemudian pamit pulang. Dalam hati Jeffrey berharap agar Lara mampu menjadi kekasihnya nanti. Aku udah jadi pelangi, ternyata dianya buta warna, gumam Jeffrey. Demikianlah sebuah kisah nyata, cerita misteri tentang santet pengantin. Salam Jimatres, salam misteri. Au.